Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaila Tusofu, mahasiswi Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi teori akuntansi terkait laba. Langsung saja masuk pada pembahasannya. Yang pertama, konsep laba. Arti income dalam hal perpajakan dapat berbeda dengan arti income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam istilah perpajakan, income atau laba berarti jumlah kotor penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Sementara dalam hal akuntansi, laba diartikan sebagai jumlah bersih sebagaimana didefinisikan oleh FASB atau lebih spesifiknya adalah laba komprehensif. Yang kedua, tujuan pelaporan laba. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Ketiga, dasar penentuan besarnya penggunaan pajak. Keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Kelima, sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Keenam, alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan kesembilan, dasar pembagian dividen. Selanjutnya, pendekatan dalam akuntansi laba. Ada dua pendekatan. Yang pertama, satu laba untuk berbagai tujuan. Pendekatan ini berusaha untuk memformulasikan konsep laba tunggal dan menyajikannya untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum. Maka hal ini yang ingin dicapai melalui perekayasaan pelaporan keuangan umum. Pendekatan kedua yaitu beda tujuan, beda laba. Pendekatan ini menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas berbagai konsep laba tersebut secara khusus yang dapat dilayani dengan menyertai statement keuangan umum dengan berbagai laporan pelengkap. Selanjutnya, konsep laba konvensional. Hendriksen dan Van Breda mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan atau konvensional masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan berikut. Pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas. Kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Ketiga, prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba, akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat. Dan selanjutnya, laba dan kapital. Kapital dapat diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa, sementara laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Untuk konsep pemertahanan kapital, konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas, perusahaan atau investor berhak mendapatkan kembalian atau imbalan, atau retur dan menikmatinya setelah kapital atau investasi dipertahankan keutuhannya, atau pulih seperti sedia kala. Selanjutnya, perbedaan modal setoran dan modal ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Yang terakhir, penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos operasi dalam arti luas, termasuk non-pemilik, pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas.
Ya, demikian pembahasan materi teori akuntansi terkait laba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.